Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari 80.000 kader Nasdem dukung Ganjar Pranowo. Setelah Ganjar Pranowo menyatakan siap nyapres tahun 2024, berbondong-bondong warga masyarakat mendeklarasikan atau mendukung Ganjar Pranowo calon presiden. Sampai kader Nasdem yang menarik diri dari kader Nasdem yang jumlahnya berkisar 80.000 orang mendukung Ganjar Pranowo calon presiden RI. Di mana-mana Ganjar Pranowo banjir dukungan, termasuk mantan kader Nasdem ikut mendukung. Sebaliknya, Anies Baswedan yang dideklarasikan Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem jatuh namanya. Tidak ada yang mendukung karena Suryo Paloh sembrono mendeklarasikan Anies Baswedan, yang sudah tahu Anies Baswedan pendukung garis keras HTI dan Khilafah, punya hubungan dekat dengan Rizik Syihab, punya kesepakatan satu komando memenangkan Anies Baswedan. Tindakan Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang nasionalis, demokratis, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, menyatukan dengan ideologi garis keras. Sama saja Suryo Paloh mengkhianati bangsa Indonesia ini atau ingin menghancurkan negara Indonesia ini. Dalam pidato, Suryo Paloh selalu menyatakan Partai Nasdem berideologi nasionalis, demokrasi hanya di bibir saja atau tidak hanya di bibir saja, tetapi dalam hatinya berideologi garis keras HTI dan Khilafah. Terwujud dideklarasikannya Anies Baswedan pendukung garis keras dan Khilafah. Berakibat ribut terus antara Suryo Paloh dengan Anies Baswedan, tidak mungkin bersatu seperti minyak dengan air. Berakibat banyak kader setia Nasdem menarik diri dari Partai Nasdem dan berbalik mendukung Ganjar Pranowo selaku calon presiden RI. Harapan saya, Suryo Paloh jangan bermain dua kaki dalam berpolitik terkait pendeklarasian Anies Baswedan. Akibatnya kader Nasdem bisa pecah lebih parah lagi. Setelah Ganjar Pranowo menyatakan siap nyapres tahun 2024, berbondong-bondong warga masyarakat mendeklarasikan Ganjar Pranowo calon presiden RI. Sampai kader Nasdem yang menarik diri dari kader Nasdem yang jumlahnya berkisar 80.000 orang mendukung Ganjar Pranowo calon presiden RI. Di mana-mana Ganjar Pranowo banjir dukungan, termasuk mantan kader Nasdem ikut mendukung. Sebaliknya, Anies Baswedan yang dideklarasikan Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem jatuh namanya. Tidak ada yang mendukung karena Suryo Paloh sembrono mendeklarasikan Anies Baswedan, yang sudah tahu Anies Baswedan pendukung garis keras HTI dan Khilafah, punya hubungan dekat dengan Rizik Syihab, punya kesepakatan satu komando memenangkan Anies Baswedan. Tindakan Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang nasionalis, demokratis, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, menyatukan dengan ideologi garis keras. Sama saja Suryo Paloh mengkhianati bangsa Indonesia dan ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini. Dalam pidato, Suryo Paloh selalu menyatakan Partai Nasdem berideologi nasionalis, demokratis hanya di bibir saja, tetapi dalam hatinya berideologi garis keras HTI dan Khilafah. Terwujud dideklarasikannya Anies Baswedan pendukung garis keras dan Khilafah. Berakibat ribut terus antara Suryo Paloh dengan Anies Baswedan.
tidak mungkin bersatu seperti minyak dengan air. Berakibat banyak kader setia Nasdem menarik diri dari Partai Nasdem dan berbalik mendukung Ganjar Pranowo selaku calon presiden RI. Harapan saya, Suryo Paloh jangan bermain dua kaki dalam berpolitik. Terkait pendeklarasian Anies Baswedan, akibatnya kader Nasdem bisa pecah lebih parah lagi dan nanti bisa menjadi partai buram tidak masuk dalam lembaga DPR karena tidak ada lagi pendukungnya, semua sudah lari, sudah beralih ke partai politik yang lainnya, termasuk lain di sini sekitar 80.000 orang berlari kepada Ganjar Pranowo, sehingga nanti dia bisa menjadi partai gurem dan tidak punya suara lagi di DPR. Sehingga nanti inilah akibatnya Suryo Paloh terlalu sembrono mendeklarasikan calon presiden RI. Sekian dan terima kasih.